Halo, apa kabar semua sobat pintar? Nah, senang sekali saya Kak Sandi bisa kembali menyapa sobat pintar di acara ngopi bareng Kak Sandi. Nah, di episode ngopi bareng Kak Sandi kali ini kita akan bahas sebuah fase dalam kehidupan terkait percintaan yang biasa atau bisa dialami oleh siapa saja. Hmm. Nah, judulnya adalah Patah Hati, fase yang pasti dilewati minimal sekali. Nah, fase ini bisa bikin orang yang lagi mengalaminya itu jadi sedih dan galau gitu kan. Nggak cuma sebulan, 2 bulan gitu, tapi bahkan sampai beberapa tahun. Nah, nggak ada kata benar sih dalam permasalahan ini. Cuman biasanya tiap orang itu selalu punya tersendiri gitu kan untuk menghadapi masalah dan belajar dari pengalaman tersebut. Nah, di sini Kak Sandi nggak bakal bahas soal patah hati ini sendirian. Sudah ada Kak Shannon dan Kak Laksmi yang bakal nemenin Kak Sandi. Plus kita akan kepoin gimana sih kisah patah hati yang dialami oleh kakak-kakak cantik ini. Tapi sebelum itu, kita sapa dulu yuk kedua tamu kita. Halo Kak Shannon, halo Kak Laksmi. Halo, Halo, malam Sobat Oke, Pintar. ini pasti udah ini ya, pada inget ya Kak Shannon dan Kak Laksmi. Oke, tapi mungkin ada yang baru gini kan dari Sobat Pintar gitu, yang baru ikut. Gitu. Tapi boleh ya, kita kenalan lagi nih Kak Laksmi dan Kak Shannon. Boleh sambil menyapa Sobat Pintar semua. Boleh dari Kak Laksmi dulu deh. Oke, halo teman-teman. Malam, aku Laksmi. Dan kalau malam ini tema kita ngebahas tentang patah hati. Aku nggak sering patah hati, tapi aku lebih sering diceritain teman-teman yang selalu patah hati. Jadi kita lihat agak lurus hidupnya gitu ya, Kak. Nggak lempeng-lempeng lulus ya. aja. Oke, kalau gitu aku Kalau dari kali Kak ya. Shannon. Oke deh. Hmm, Kayaknya pernah lihat aku nggak sih teman-teman, Sobat Pintar? Aku juga pernah nih kan sama Kak Sandi sebelumnya. Hijab pinknya kayaknya kenal nih. Iya nih, coba kayak selalu ada nih. Icon. Oke. Halo, yang mungkin ada yang belum kenal, nama aku Shannon Akfa. Aku mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Halo. Ada yang anak Unbraw atau iya. mau OTW Unbraw nih? Kerang alam nih. Kerang alam. Oke. Nah, ini kan sudah Kak Laksmi dan Kak Shannon udah berkenalan gitu kan dan menyapa Sobat Pintar semuanya. Gimana nih Kak Shannon dan Kak Laksmi sudah siap untuk galau kali ini? Flashback ya. Hmm. Menolak untuk throwback sebenarnya. Sebelum Kak Sena dan Kak Halo. Laksmi nih cerita soal pengalaman, kurang afdol rasanya kalau nggak sambil minum kopi dari kata kopi. Oke, namanya juga ngopi bareng Kak Sandi gitu kan. Nah, di sini buat sobat pintar semuanya, kegiatan podcast kita ini disponsori oleh Kata Kopi. Jadi Kata Kopi itu memang berawal dari sebuah kecintaan dengan kopi gitu kan. Pada tahun 2017, di situ Kata Kopi memutuskan untuk membangun sebuah kedai kopi dengan nama Kata Kopi di daerah Sunter. Nah, di situ produknya mulai kayak penggabungan gitulah dari kopi klasik dan kopi kekinian. Nah, sehingga produk yang ditawarkan pun mencakup kayak kalangan-kalangan penikmat kopi, baik yang itu tua maupun yang remaja sekarang gitu kan. Nah, di situ memang pemilihan kata kata kopinya itu karena kata kopi itu ingin menjadi bagian terkecil dalam kehidupan. Jadi baik itu diskusi gitu kan, ngobrol-ngobrol gini terus sambil belajar gitu kan. Ibaratnya pingin memberikan dampak positif lah dalam kehidupan kita gitu. Keren banget nggak sih? Mantap. Oke, nah buat sobat pintar nih, pecinta kopi bisa banget nih untuk kepoin dan follow akun media sosialnya serta kunjungi Instagram Kata Kopi di @kopiitukata. Kopi itu kata. Kita udah minum kopi juga nih. Minum kopi nggak? Minum dulu dong. Ngopi dong, ngopi Kalau Udah harus dikasih dong. nih. kopi nggak? Komen dong, komen sobat. Komen dong, iya bener banget Cheers tuh. dulu ya. Oke. Apa kopi Ngomongin favorit ginian, kamu? ngomongin ginian tuh nggak boleh sama air, harus sama kopi nih. Benar, setuju, setuju. Gitu ya. Apalagi ini malam. Biar lebih cespleng ya, lebih fokus. Biar lebih Oke. nanti malamnya. Oke, Kak Sena dan Kak Laksmi. Nah, di sini kan Sobat Pintar pasti udah nggak sabar nih kan untuk mendengarkan cerita dari Kak Sena dan Kak Laksmi.
boleh ya kita kulik-kulik nih. Boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya. Sebenarnya nggak mau, cuman boleh lah, Oke. boleh buat belajar. Asik. Oke, terima kasih Kak Laksmi dan Kak Shannon. Nah, karena kita materi kali ini tentang patah hati nih yang pingin ibaratnya dari sobat pintar nih pingin tahu tentang patah hati seperti apa sih gitu. Mungkin ada yang belum pernah mengalami gitu kan. Oke. Kira-kira nih kalau dari Kak Shannon dan Kak Laksmi, kapan sih pernah merasa paling patah hati gitu? Boleh deh dari Kak Shannon dulu gitu, baru Kak Laksmi. Aduh, aku dulu deh ya, throwback nih Kak Sandi, sobat pintar, Kak Laksmi juga. Sudah mau ngelap-ngelap ini ya? Aduh gimana nih? Oke, aku patah hati itu, ini sebenarnya lebih ke kisah cinta sih, cinta anak remaja gitu Kak. Aduh, Remaja cinta zaman kapan monyet nih? nih. Oh, cinta Iya, monyet. Oke. cinta monyet. Oke nih, jadi kisah patah hati ini tuh bercerita ketika aku duduk di bangku SMP. Aduh, udah lama nih. Pada saat itu aku kayak dijailin seseorang gitu loh, seorang laki-laki gitu. Nah, dia orang iseng banget. Jadi lama-lama tuh kan gondok juga kan, marah juga, pengen ngebales. Jadinya tuh suka berantem nih kita. Aduh, tahu lah nih cikal bakal apa nih kalau berantem kan, sobat pintar. Awalnya berantem, terus di chatan, lama-lama nyaman deh, yeay. Agak Bisa sakit ini ya. banget ya. Ya udah nyaman, tau lah kalau nyaman gimana, apalagi remaja kan, perasaannya masih labil, terus ini cinta pertama aku banget nih, cinta monyet, terus akhirnya setelah lulus SMP, ya udah dia ngilang gitu aja, nggak tahu kemana nih. Kayak FTV. Hilang. Nyebut Benar-benar merek. hilang, nggak ada kontak sama sekali. Nggak ada, awalnya kan chatan terus tuh ke Sandi, Mm-mm. cuman udah tiba-tiba setelah lulus hilang. Oh, berarti Nggak ini tahu kelas kemana. 3 ya? Kelas Ya 3 benar, SMP. cinta monyet nih. Aduh, jadi Oke, berarti kebongkar. itu cinta pertama juga ya? Iya, benar-benar. Siap. Oke, berarti Kak Shannon nih mulai, maksudnya berhubungannya itu dekatnya itu mulai kelas 3 atau dari sebelum-sebelumnya nih malah? Kelas 3. Setahun aja, Kelas jadi 3 ya? setahun gitu. Berarti genap setahun ya? Ya maksudnya pas tahun gitu ya? Iya, Terus betul hilang sekali. juga berapa tahun sampai saat ini ya? Hilang ya? Iya. Sempet ngobrol juga sih, masa chatan, cuman nggak seenak dulu, nggak senyaman dulu gitu loh ngobrolnya. Gitu. Berarti benar-benar fase patah hatinya tuh ketika ditinggal nggak ada kabar gitu ya? Mm-mm. Terus kan udah nyaman kayak gimana ya, ditinggal kan sakit. Iya, benar-benar. Lagi Karena remaja memang kan. kayak mungkin karena nggak ada pertengkaran juga ya sebelumnya. Kan bertengkar kan gara-gara emang jahil dia. Oh iya benar. Kayak Iya kan? jahil terus akhirnya deket itu kayak cari perhatian lah ya jahilnya ya. Nggak tahu sih, nggak ada kepikiran gitu-gitu. Oh iya enggak ya. Oke oke. Berarti setelah itu menghilang gitu kan. Iya. So. Dan itu biasanya memang kalau nggak ada masalah tuh malah bikin kayak patah hati sih. Jadi ya nggak sih Kak? Karena kayak kita apa gitu. Iya. Hilang gitu ya. Pamit dulu nggak sih kalau mau ngilang tuh? Pamit. Iya, bener banget. Dia nggak pamit loh, teman-teman. Kak, dia nggak pamit sama sekali, langsung hilang begitu aja. Kesel nggak? Parah banget nih. Banyak nih di komen yang korban ghosting juga nih kayak Kak Shen nih. Oh ini aku sambil Kayaknya harus baca nih. diajarin sopan santun ya Kak ya. Oke. Gak sedih. Kalau Gitu. dari Kak Laksmi nih, gimana nih Oke. Kak? Kalau Kak Senen kan tadi pas cinta remaja gitu kan, terus ditinggal gitu 1 tahun, dekat terus hilang, ditelan bumi katanya. Wah, Oke. kacau juga nih. Kalau Kalau Kak dari Laksmi sama nggak? Atau beda nih? nggak, dari aku beda. Mungkin ada cerita cinta tapi kayaknya nggak lulus sensor. Jadi kita nyeritain yang lain aja. Yang jujur sebenarnya buat aku lebih patah hati sih daripada doi. Karena cinta kan banyak bentuknya ya. Mungkin sobat pintar di sini pasti pernah patah hati karena keluarga lah, karena relationship yang selain dari romantis kan pasti banyak.
Jadi aku mewakilkan orang-orang yang jomblo yang gak relate nih doi-doi gitu nih. Jadi kalau aku sih persahabatan nih kayak tadi ada satu sobat pintar yang bilang juga nih di ghosting nih persahabatan nih ditikung lalalala. Kalau aku itu pertemanan, persahabatan. Jadi aku kuliah kan, terus kuliah itu kan tempat di mana nanti sobat pintar pasti ngalamin juga. Itu kan ketemu banyak banget orang-orang yang beda yang mungkin kita belum pernah ketemu sebelumnya di SMA. Gitu kan. Nah, jadi aku berusaha sih membuat kuliah ini kesempatan buat aku temenan sama ya segala macam orang lah dari segala macam tempat gitu. Jadi biar dapat ilmunya dan perspektif gitulah. Terus aku kebetulan temenan sama seseorang yang beda banget sama aku. Personalitinya beda gitulah. Jadi orang-orang tuh kalau ngeliat kayak ini dua kayak kok temenan sih gitu, kayak beda personalitinya lah. Nah, terus kita jadi deket. Terus dia tuh orangnya macam yang nggak gampang open up, tapi kebetulan pas kita temenan tuh kayak open up-nya gampang banget. Jadi ngerasa deket lah gitu lah, bisa dibilang sahabat gitu kan. Terus suatu hari, ini lagi fase adaptasi kuliah nih. Suatu hari aku di DM, wih, ini konflik digital, konflik modern banget ya Kak Sandi ya. Di attack-nya, diserangnya itu di DM gitu, kayak gila, canggih banget. Dia menulis beberapa paragraf yang menyakitkan. Gara-gara aku pokoknya waktu itu nulis sesuatu di Instagram di mana aku pingin pulang karena aku nggak betah kuliah gitu. Jadi aku pingin pulang dan dia itu ngelihatnya kayak hidup lu tuh enak, lu begini gini 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 gini, ngapain sih lo komplain, intinya kayak gitu. Terus tapi sakitnya adalah bukan ucapannya, karena kayak kalau misalnya hikmahnya adalah untuk bersyukur, kalau kita lagi struggling, lagi sedih, untuk bersyukur tuh kan susah, tapi harus bersyukur benar. Jadi message itu nggak salah. Tapi yang menyakitkan adalah dia attack gitu loh. Dia attack dan aku deket terus dia attack. Tapi dia attacknya nggak cuma di DM doang, tapi dia ngomongin aku ke semua orang. Jadi semua orang di kelas aku semester itu ngejauhin aku. Dia ngomongin tiap hari gitu, ada aja omongannya. Terus ya sama kayak Kak Shena nggak sih, yang kayak tiba-tiba menghilang, atau tiba-tiba attack, atau tiba-tiba suatu hari ke kelas tuh semua orang diemin, nggak mau di sebelah kita. Kayak gila, ini kasus SD banget nggak sih? Kayak masalahnya bahkan apa gitu. Dan kemudian aku terus belajar, maksudnya kalau bercermin gitu sekarang, ya itu sering terjadi di kuliah. Kemarin sebelum live Kak Sandi juga cerita sesuatu yang kayak serupa sama ini. Jadi di kuliah itu sering-sering gitu loh terjadi kasus-kasus SD gitu. Anak kecil lah gitu, sepele gitu, tapi impact-nya tuh buat kitanya dan buat aku yang kebetulan buat aku friendship tuh segalanya gitu. Itu bikin patah hati banget gitu Kak Sandi. Ada sobat pintar yang pernah tertusuk oleh sahabat juga kah? Boleh coba cerita kalau berani di komen, nanti kita baca. Gitu Kak Sandi. Tapi ini kalau ini juga ibaratnya fasenya lagi shock ya awalnya ya. Kok ini teman dekat gitu kan, sahabat gitu. Betul. Tiba-tiba kayak menyerang gitu. Iya, dan di fase kita awal-awal kuliah kah, SMA kah, itu kan kita lagi butuh banget orang yang kita bisa ngobrol gitu kan ya. Dan kalau merasa dekat sama orang kan kadang-kadang kita merasa aman, tapi udah ngerasa aman terus tiba-tiba kayak gitu, wah itu sebuah ini FTV. Tapi kan kalau misalnya ini kalau dari kalau kasihan kan tadi benar-benar fasenya kan shocknya kan mungkin karena nggak ada permasalahan apa-apa gitu kan, tiba-tiba hilang gitu. Kalau dari Kak Laksmi sendiri kan tadi dari awal teman dekat, terus kemudian karena cuman pingin pulang permasalahan itu, terus akhirnya dia ngerasa kayak hidupnya udah enak gitu, ngapain sih kok mengeluh gitu kan.
Dan itu jadi nilai apa ya, hal buruk yang ada di mata sahabatnya Kak Laksmi gitu loh, Kak. Nah itu kira-kira apa sih yang paling menyakiti itu, kata-kata yang paling menyakiti itu? Jujur memoriku agak buram sih, karena itu kan menyakitkan banget dan aku bertahun-tahun tuh bisa move on dan kayak bisa agak sembuh dari itu. Jadi udah agak lupa. Tapi apa ya? Intinya pas aku nanya teman aku, emang pada ngomongin aku kayak gimana sih gitu-gitu. Itu setahun kemudian ya baru bisa ngomongin itu, karena pas terjadi kan kayak apa ya? Kayak kling tiba-tiba semua yang ngejauhin gitu. Itu pas aku tahu dia ngomongin apa, itu aku tahu hal-hal itu tuh nggak bener gitu. Jadi semuanya lahir dari asumsi. Dan namanya orang gibah itu mungkin 99% tuh asumsi doang gitu. Kayak dia tuh berasumsi karena aku ngomong gini atau karena aku berperilaku gini, bahwa jadi asumsinya dari otak dia semua gitu. Dia buat asumsi yang enggak yang tidak mewakili aku. Dan banyak banget tuh nanti di kuliah atau SMA misalnya orang mau ngejauhin kita atau ngomongin kita yang buruk-buruk, most of the time itu nggak bener gitu. Dan ya itu pentingnya komunikasi. Aku bias ya karena aku dari jurusan komunikasi, tapi ironisnya orang-orang di sana itu banyak komunikasinya buat gibah gitu. Jadi mengakibatkan salah persepsi dan asumsi aja gitu. Padahal di dalam teorinya nggak boleh berasumsi. Kita harus ngobrol sama orangnya. Aku harus ngobrol sama Shannon untuk tahu cerita komplitnya. Karena ketika kita beneran paham sama orang, itu kita pasti berempati sama dia gitu loh. Tapi dia nggak gitu, kayak udah gue asumsi aja kayak I know it all. Padahal dia nggak tahu ceritaku sama sekali gitu. Walaupun dulu termasuk deket, kayak berasumsi itu salah, sobat. Jadi ya. Berarti dampaknya juga dari segi kepercayaan Kak Laksmi untuk membuka pertemanan atau mencari teman dekat juga ini ya, akhirnya ya. Wah, itu ya namanya patah hati tuh, mungkin patah hati Sobat Pintar sama Doi yang bertahun-tahun, buat aku juga bertahun-tahun, karena just like any relationship ya, kalau trust-nya udah broken, itu membuat kita berpikir kayak, wah, apakah semua relationship yang jenisnya begini, ya mau romantis kayak atau sama family atau apapun itu semuanya kayak gini gitu. Pada akhirnya orang-orang kok ada yang mampu kayak begini ya, padahal deket loh sama kita. Itu kan lebih menyakitkan lagi. Itu jadi trust issue untuk membangun friendship lagi. Jadi takut. Jadi sekarang tuh hati-hatinya hati-hati banget. Takut. Jadi yang itu nggak bagus juga ya, terlalu hati-hati. Iya. Karena banyak juga yang kayak memberikan informasi yang salah untuk menaikkan citra diri agar terlihat lebih baik. Itu dari sisi ya sih, biasanya kadang gitu. Oke, gimana? Ini menarik. Oke, maksudnya kayak biasanya kan apa ya? Kalau dalam segi pertemanan itu kan ada juga yang namanya, kalau misalnya kita pingin sesuatu kan kita mengeluarkan modal gitu ya. Ada yang namanya kayak pertukaran gitu. Dengan pertukaran informasi itu kita bisa diterima gitu oleh orang lain. Enggak? Ini kayak mungkin dalam kalau dari Kak Laksmi gitu kan, sahabat ini mungkin misalnya kayak dia pingin diterima di tongkrongan yang lain gitu. Dia harus membawa sebuah apa nih yang kayak menarik gitu. Yang bisa menjadi modal gitu untuk bisa masuk ke situ. Akhirnya gibah gitu kan, modal gibah gitu. Nah, itu jadi pertukaran. Nah, akhirnya itu menaikkan derajatnya dia gitu untuk wah, saya lebih baik gitu daripada yang biasa mungkin Kak Laksmi citra dirinya baik di kuliah gitu. Dan akhirnya dengan informasi itu yang walaupun salah gitu, nah itu kan jadi hal yang menarik juga bagi orang lain gitu kan untuk tahu ternyata kayak gini ya. Ini kan dari teman dekatnya pasti valid dong informasinya kayak gitu. Padahal enggak. Padahal enggak ya. Oke, ini menarik nih. Tapi untuk fase yang patah hati yang dialami oleh Kak Shannon dan Kak Laksmi ini, kira-kira itu mengganggu kehidupan sehari-hari nggak sih? Dari Kak Shannon dulu lah.
Kalau aku pribadi sih nggak ganggu ya. Soalnya Tapi ini panutan nih. Keren. nggak ganggu aktivitas Gimana tuh, gimana sehari-hari. tuh? Karena kan harus bisa manage perasaan kan. Jadi ketika kita beraktivitas itu ya diusahakan untuk tidak membawa masalah pribadi. Karena bagaimanapun juga kan kita lagi pengen produktif nih hari itu juga mau belajar. Nanti kalau inget-inget sedih-sedihnya, gimana itu belajarnya? Di sekolah juga kan. Jadi kita harus bisa manage perasaan sih. Cuman nanti ketika balik ke rumah, terus di kamar sendirian, hening itu pasti kerasa lagi sih sedihnya, sedih jadinya. Cuman ketika beraktivitas ya harus bisa Nganggap istilahnya iya benar. orangnya. Lagian kalau lagi aktivitas suka nggak kepikiran ya sih? Iya, benar. Kalau aku sih gitu. Mm-mm. Ya gitu Kak. Berarti kalau dari Kak Sianan emang nggak mengganggu gitu ya? Enggak. Nggak kayak depresi sendiri. Cuman ya memang ada fase memang kayak harus ya sedih gitu kan, mengingat kondisi ingat masa lalu, apalagi kayak kebiasaan yang sudah dibangun gitu kan. Betul, Nah, betul. mungkin setelah itu ya, tapi dengan banyaknya aktivitas yang dimiliki Kak Sianan juga itu mengurangi pemikiran-pemikiran negatif itu ataupun hal-hal yang kita jadi kayak wah cemas atau stres gitu kan dengan kehilangan itu. Kalau dari Kak Laksmi nih, Sejak momen itu, aku menyimpulkan bahwa kayak, wah kuliah ini not for me. Itu kan masa berusaha adaptasi. Itu aku udah 1,5 tahun loh kuliah. Dan sejak itu, aku kayak, oke, ini kuliah, kita harus nyelesain aja deh gitu. 4 tahun, tapi udah gak betah gitu. Sejak itu aku kayak, ini mencerminkan lingkungan aku di kuliah saat itu. Gitu. Jadi orang-orangnya gini semua. Gitu. Ya aku jadi tahu sih, oh lingkungannya begini berarti. Ini gak sehat. Tapi ya benar tadi kata Shannon harus manage perasaan. Tapi masalahnya, tahu nih sobat pintar ada yang gini apa enggak? Aku orangnya perasa banget, baper banget. sulit ya. Makanya aku jomblo. Karena sekalinya ini bapernya ntar kayak apa gitu. Anyway, oke. Itu di chapter berikutnya ya. Ya, tapi itu mengganggu banget. Karena tadinya yang aku bergantung sama friendship, ya kok friendship begini gitu. Tapi fun fact lucunya, setahun apa 2 tahun kemudian, dia minta maaf. Tapi minta maafnya kayak nggak ngomong, tapi kayak apa ya, minta maaf dengan cara dia, tahu nggak sih orang yang gengsi itu kan dia nggak minta maaf yang kayak maafin ya gini enggak, tapi dia minta maaf dengan cara dia. Jadi yang aku tahu adalah ketika kita berusaha mengangkat diri kita dengan menjatuhkan orang lain, itu juga ngendep juga perasaannya di orang lainnya. Jadi aku baru tahu saat itu, dan BTW sobat, karma tuh berlaku karena di tahun dia minta maaf itu orang-orang gituin dia. Aku nggak tahu apa yang terjadi dan siapa yang gituin dia, tapi benar-benar aku menyaksikan karma beraksi kayak beneran nih. Terus dia mungkin ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi mengganggu, tapi setelah selesai kuliah dan aku berhasil keluar dari lingkungan itu udah enggak. Berarti kalau dari Kak Laksmi sendiri itu butuh waktu berapa lama, Kak? Wow, diwaktuin. Iya, maksudnya kayak mungkin kan ada juga ya gitu kan. Ya. Sobat-sobat pintar gitu. Oke, jujur. Setelah aku selesai kuliah itu lama banget. Ya lama. Aku yang namanya move on tuh lama karena kan kita dalam relationship apapun kan tuh melibat perasaan ya gitu. Ya, ngomongin hati orang kan mau pacaran atau bukan, itu buat aku I take it seriously gitu, dan aku orangnya yang aku nggak jaim nggak gengsi, kayak kalau peduli ya langsung ngomong gitu. Jadi dengan itu berarti ya move on-nya lama, healingnya lama, itu sih. Tapi begitu aku keluar dari lingkungan yang selalu mengingatkan aku sama itu, udah berhasil gitu. Jadi kalau itu terjadi di semester akhir, ya mungkin sebentar move on-nya. Mungkin gitu sih. Oke. Cukup lama ya, Kak ya? Lumayan. Ya, memang
Alhamdulillah. Sebenarnya kan memang setiap orang punya apa ya proses yang berbeda-beda gitu kan. Betul. Waktunya Setuju. beda-beda. Dan itu kan juga tergantung lingkungan ya. Kalau memang ada yang cepat karena memang lingkungannya juga suportif semua gitu. Hmm. Dan ada juga yang cepat karena memang dia tahu apa antisipasi yang bagus nih untuk kita lakukan biar move on gitu kan dari fase itu. Kalau dari Kak Shannon nih, kan tuh udah lama ya, Udah tapi lama sih. udah lama. Cuman Kisahnya move udah on-nya berapa lama. lama? Move on-nya itu 4 tahun. 4 tahun. Ya. Dapat gelar. Lama ya. Jadi kayak lulus kuliah gitu 4 tahun. Dapat gelar. Buat fakultas baru itu. Tapi sekarang emang udah teman baik aja, tetap keep in touch. Bagaimanapun juga kan dia tetap teman aku kan. Dan aku sekarang aku nggak tahu ya ini mungkin agak kedengeran alay atau aneh, cuman aku berada di titik dimana melihat dia bahagia sama orang lain itu ikut bahagia. Entah kenapa ya, kayak udah ikhlas aja gitu loh. Setelah 4 tahun itu belajar banyak gitu sih Kak. Jadi dia muncul lagi setelah menghilang ya? Kayaknya aku yang ngechat waktu itu. Oh, malam mulai ya. Karena apa namanya itu pengen kalau nggak salah lulus SMA biar tetap keep in touch sama teman-teman SMP, aku chatin nih banyak. Terus aku chat dia juga deh. Deg-degan banget tuh. Sekalian ya, ada modus tipis-tipis lah ya. Waduh. Tapi selama 4 tahun itu maksudnya tetap ada stalking nggak sih? Maksudnya kayak ngeliat gimana sih kabarnya gitu. Stalking dong. Tahu nggak sih menurut aku nih ya? Nggak tahu ya menurut aku. Menurut Sobat Pintar juga gimana? Kalau menurut aku tuh wanita itu tuh agen terbaik banget. Kayak kita tuh punya skill buat nyari tahu tentang seseorang. Betul. Jadi aku juga nyari tahu tentang si orang ini. Nyari tahu dia lagi sama siapa. Itu untuk awal-awal ya, setelah kita misah gitu waktu SMA. Dan ya udah ternyata dia sama orang lain, ya udahlah ya. Ya lumayan lah ya. Lumayan. Tapi maksudnya pas 4 tahun itu Kak Shannon pun nggak move, maksudnya cari atau deket sama yang lain gitu atau gimana? Nggak bisa. Entah kenapa nggak bisa buka hati ke orang lain di 4 tahun itu. Agak sulit sih. Berarti Agak berkesan bucin banget ya. Ya bucin ya. Cinta monyet tuh padahal. Cinta monyet tapi yang paling berkesan gitu lah ya. Pertama lah kan? Iya benar, cinta pertama. Lama loh 4 tahun Kak Laksmi. Masuk bin gitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk Kak Laksmi dan Kak Shannon. Kalau misal nih Kak Laksmi dan Kak Shannon kembali ke masa lalu, apa yang ingin Kak Shannon dan Kak Laksmi ingin ubah gitu dari masa lalu itu? Boleh dari Kak Shannon dulu nih. Paling lama nih. Nggak mengubah apa-apa. Soalnya menurut aku ya pengalaman ini walaupun remaja dan cinta pertama itu menjadi pelajaran yang sangat baik buat aku dan aku bersyukur untuk hal itu. Aku menjadi dewasa dari pengalaman ini. Bagaimana sih cinta itu, terus kalau ada orang datang itu gimana cara ngadapinnya. Jadi lebih dewasa sih. Karena kan ini tentang komitmen juga, terus kepercayaan dengan orang lain ya kan. Jadi di situ aku belajar banyak sih dari itu. Soalnya kan udah deket tiba-tiba pergi kan jadi hilang juga kepercayaannya. Gitu. Cuman ini sih Kak, dari pengalaman ini tuh aku pengen ngasih tahu aja sih, mungkin ada yang patah hati itu lebih baik ada orang yang tipenya itu ngeceritain ke orang biar plong, tapi ada juga yang tulis di diary, jadi itu bisa jadi hal yang membuat kita jadi enteng gitu loh. Berarti kalau dari Kak Shannon memang nggak ada yang diubah ya, ya udah itu jadi pengalaman dan mungkin memang karena apa ya, pengalaman itu juga berkesan gitu kan, walaupun ada sisi patah hatinya, cuman itulah jadi bagian dari Kak Shannon sendiri gitu kan, yang mendewasakan Kak Shannon untuk saat ini gitu, sampai saat ini gitu ya. Betul. Oke. Kalau Kak Laksmi nih, gimana Kak Laksmi? Hikmahnya ya.
Ya sama sih sama Shannon, karena ya mungkin sejak itu aku juga mengalami apa ya, beberapa patah hati lainnya. Makanya judulnya patah hati minimal sekali, karena mau gimana pun juga kita perfect, kita akan ngalamin patah hati. Mau itu misalnya nggak diterima di kuliah impian kah, atau keluarga, atau nilainya nggak sesuai expect, apalah itu udah pasti terjadi. Tapi itu terjadi, kita harus yakin itu terjadi untuk kebaikan kita gitu loh. Itu untuk kita bisa naik derajatnya dan naik level di hidup, pendewasaan ya harus ngalamin patah hati gitu. Jadi kita harus ngalamin patah hati dulu sebelum berhasil, kalau itu make sense. Jadi banyak belajar gitu ya, Kak? Nah, ya. Jadi kan kalau misalnya kita ngalamin patah hati kan ada 2 option kan. Itu untuk beneran diulang-ulang terus, atau diambil pelajarannya, dipetik, terus ya ngecoba dari situ, dipetik, terus gimana caranya aku mungkin nggak ngalamin ini lagi, atau misalnya aku dikasih ujian ini lagi tuh udah lebih strong gitu. Ya asal kita percaya aja sih, semua hal itu terjadi ada alasannya dan itu mau membawa kita somewhere, cuman kita harus percaya itu dulu gitu. Ya, jadi aku berusaha hidup nggak pakai penyesalan sih, karena aku percaya semuanya ada alasannya, ada arahnya lah gitu. Ya, berarti kita berusaha open mind juga ya, maksudnya terbuka terhadap pikiran kita tuh kayak, oh masalah itu terjadi, pasti ada namanya hikmahnya juga, pembelajarannya juga dari situ gitu ya. Ada banget, betul. Makanya tergantung cara kita juga untuk menyikapinya gitu ya, Kak Laksmi. Oke, nah Kak Sandi ingin mengingatkan kembali buat Sobat Pintar bahwa nanti 5 penanya terbaik akan dapat merchandise dari Kata Kopi. Dan di akhir podcast, nanti Kak Sandi, Kak Shannon, Kak Laksmi akan umumkan 5 pemenangnya gitu kan. Dan pemenang terpilih bisa DM ke IG Aku Pintar ya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan nih dari ini Nata 6. Kak, kenapa kalau ketika ditanya tentang relationship, orang itu kayak sensitif gitu? Seakan-akan relationship itu hal yang perlu orang tahu. Kayak malu gitu buat cerita gitu. Gimana nih kalau dari Kak Shannon, Kak Laksmi, siapa mau menjawab? Kalau menurut aku nih, itu sesuai orangnya ya. Kalau aku sendiri sih, relationship itu memang sensitif. Cuman ketika itu menjadi sebuah pelajaran yang buat orang lain, it's good to be shared gitu. Enak juga untuk di-share. Jadi aku kadang-kadang kayak sekarang ini, aku nggak malu buat nge-share, buat cerita. Itu adalah hal yang memang privacy juga. Tapi entah kenapa tuh bisa dipelajari buat banyak orang di luar sana, dan aku nggak nge-mention namanya juga. Jadi aku punya caraku sendiri untuk menceritakan kisah relationship itu. Cuman buat beberapa orang, ini sangat-sangat privacy banget nih. Jadi mereka lebih curhatnya itu cuman ke orang-orang terdekatnya aja, kayak gitu. Jadi sesuai orangnya. Tapi kalau sebagai orang kedua ataupun orang ketiga, ketika ada temen yang tertutup, kita harus nge-respect juga kan, harus hormati juga. Ada orang nih, kita jangan kepo-kepoin juga tuh relationship kamu gimana. Ya jangan juga, kan harus hormatin juga kan. Kan nggak tahu orang seperti apa tipenya gitu sih. Kirain mau disebut namanya. Aduh, Aldi. jangan dong. Ya bukan Aldi namanya. Wah, arah. Oke, itu udah jawaban dari Kak Shannon, bagus banget ya. Oke, kalau dari Kak Laksmi nih. Pertanyaan yang menarik ya. Dan mungkin aku dari sisi yang beda. Kalau ada mungkin orang ngira aku orang yang open ya, karena aku percaya kayak Shannon bilang, kalau misalnya ada lesson yang bisa diambil sama orang, kenapa nggak ceritaku jadi sebuah apa ya, ini buat pembelajaran, sebuah mata kuliah. Tapi mungkin karena pas ini ngomongin topik patah hati ini, aku nggak mau ngomongin tentang patah hatiku yang
relationship romantis itu. Karena mungkin kalau dari aku ya, ada beberapa hal yang sangat amat penting buat kita sampai itu private. Misalnya kalau itu penting banget, itu antara aku sama doi aja yang belum ada sekarang, doi belum ada. Sama kayak misalnya, ini ngasih contoh ya, misalnya orang itu kalau ngomongin tentang uang itu sensitif. Kenapa? Karena itu kayaknya apa ya, bukan untuk jadi konsumsi ya apa ya, orang lain yang di luar mengontrol uang itu gitu. Ya, relationship itu mungkin apa ya kata-katanya, intimate gitu kali ya. Jadi kalau emang relationship itu dijalanin sama dua orang ya mungkin itu nggak seharusnya jadi bisnis orang lain. Jadi ada dua sisi itulah. Yang Shannon bilang juga benar sih. Oke, berarti memang kenapa gitu kan orang sensitif gitu terkait masalah relationship karena ya ada hal-hal yang kita menjadi itu sebuah privasi gitu kan untuk hubungan itu gitu yang tidak mau diumbar ke orang lain. Tapi ada juga kan memang orang-orang yang memang dia membiarkan orang tahu biar kayak wah mendapat dukungan gitu kan. Ya betul. Tapi bagi orang-orang yang mungkin kisahnya tidak terlalu bagus gitu kan, itu mungkin mereka akan mengkeep gitu, akan menjaga gitu cerita itu gitu dan untuk tidak menyebar luaskan pada orang lain karena biasanya juga ada fase pengalaman gitu kan. Misalnya kita cerita nanti sama orang diplesetin lagi, terus cerita ke ini ya semakin banyak lah ibaratnya gitu. Dampak negatifnya malah yang didapat. Oke. Terus ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Artamfir. Kak, kenapa sih cewek itu gengsinya tinggi? Masa apa nih? Gimana nih Kak Laksmi? Menurut aku nggak cewek doang sih, kayak ya balik lagi ke diri sendiri, tapi banyak orang gengsi. BTW menurut aku itu culture ya. Kayak di Indonesia tuh kayak orang jauh lebih gengsi dan jaim dan karena apa ya, gini lah, misalnya pun misalnya bapak sama anak cowok gitu kan, kayak kapan ngomong kayak bapak bangga sama kamu nak, itu cuma di Amerika doang, itu di negeri-negeri orang bule doang gitu. Jadi gengsi menurut aku sih nggak cewek doang. Tapi kalau ditanyanya kenapa cewek itu gengsi, kenapa ya Shannon ya, kok aku jadi bingung ya, karena Jual mahal nggak sih? iya. Kenapa? Gimana? Jual mahal. Jual mahal ya? Cewek tuh kayak maunya tuh, aku maunya di Uber ya, sorry banget nih. Maunya dikejar, kayak gitu. Oke, berarti gengsinya itu mungkin kalau dalam hubungan mungkin karena pingin tahu ya seberapa besar perjuangan Iya. orang cowok gitu kan dalam mendapatkan. Kodrat cowok kan ngejar, ya kan? Iya. Ya, itu apa? Secara kodrat, secara psikologis, ada nggak sih, Kak Sandi? Kayaknya aku pernah baca deh, kayak cowok tuh lebih, bener nggak sih? Apa enggak? Nggak tahu. Wah, ini kayaknya dalam nih nanti nih. Pembahasannya bakal lama nih gitu kan. Kopi bareng yang tahun depan ya. Tapi memang kalau cewek itu kadang gengsinya tinggi biasanya karena ingin menunjukkan bahwa pribadinya kuat nggak sih? Bahwa dia mandiri, dia bisa melakukan sesuatu lebih dari laki-laki gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya atau mungkin itu kali Kak, asumsi juga kali ya dari orang lain. Karena memang ya ini aku emang seperti ini. Kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi juga karena tadi budaya, didikan dari orang tua atau seperti lingkungan keluarganya gitu kan. Iya. Tapi aku bisa bilang ya, itu kan aku ya dibesarkannya ya gengsi, biasalah kan secara budaya ya. Terus pokoknya waktu itu aku sekolah di lingkungan yang nggak gengsi lah intinya. Terus aku mencoba nggak gengsi, dan itu susah banget BTW. Untuk bahkan sesimpel kayak sama temen kayak kita ngomong hati-hati di jalan, kan kadang-kadang orang kayak, dan maksudnya kenapa harus gengsi, kenapa harus nunggu orang, maaf ya, kenapa harus nunggu orang kecelakaan dulu untuk ngomong hati-hati. Kayak kenapa itu cuma nama doi doang, kenapa itu sama pacar doang. Kayak kalau orang itu penting buat kita, ya udah nggak usah gengsi. Dan menurut aku itu lebih rewarding walaupun susah banget ngeluarinnya. Jadi
ya mungkin itu yang Shannon bilang tadi benar, tapi power dalam nggak gengsi itu powerful banget loh, lebih dari kita gengsi gitu. Jadi dengan kita misalnya lebih open up gitu, justru cewek itu lebih kelihatan kuat sih menurut aku. Oke. Tapi kadang suka dipelintir nggak sih, Kak? Dipinter gimana maksudnya? Maksudnya kayak apa ya? Kesannya tuh kayak ngomong hati-hati, misalnya dari cewek ke cowok gitu. Jatuhnya kayak dalam bentuk perhatian, padahal ya Ya apa ya, selalu biasa aja gitu dari pikir. selalu asumsi, jangan berasumsi dong. Yang berasumsi ya itu ya. Baper sih jatuhnya. Oke, kayaknya ini masih banyak pertanyaan, cuman waktunya ini yang agak terbatas nih. Dipilih Mas. Asenan dan kalau sini, sayang banget ya. Padahal baru 2 pertanyaan yang kita bahas gitu kan. Dipilih kali Kak yang paling juicy. Oh, ini ada nih. Oke, silakan. Ada satu lagi ya. Kak, gimana dari Arini Sapitri 27? Kak, gimana caranya untuk keluar dari hubungan yang udah nggak sehat lagi? Wah, ini kayaknya udah yang kemarin Toxic ya, toxic relationship. Nah, kalau menurut aku sih jujur belum pernah merasakan namanya toxic relationship ataupun relationship ya. Aku belum pernah pacaran. Cuman aku melihat dari pengalaman teman aku yang pernah toxic relationship, bahkan sampai fisik pun kena mereka, tapi mereka nggak mau pisah. Cuman secara fisik dan mental mereka udah adu-aduan. Gimana itu tuh udah nggak sehat lagi. Mereka masih bersama, cuman solusinya adalah you gotta stop, harus berhenti. Dan harus jujur, harus mengetahui bahwa ini tuh nggak sehat buat kita. Udah di stop aja, tapi dengan cara yang baik-baik. Jangan emosi. Kalau emosi kan nanti ke kitanya juga nggak baik kan. Jadi datang aja dengan kepala dingin, disudahi, ya udah. Sisanya itu adalah proses move on. Karena move on itu nggak sebulan 2 bulan, tapi ada juga yang bertahun-tahun. Jadi ada prosesnya gitu sih menurut aku. Kalau Kak Laksmi gimana? Aku belum juga sih, karena ya tadi karena aku tahu aku baper banget, jadi kayak aku nggak mau ngalamin hubungan yang dalam-dalam banget, karena takutnya ya kan, maksudnya belum nikah aja udah terus lagi fokus sama sekolah, sama nilai, ya nggak nilai sih, sama sekolah, sama pengalaman untuk menjadi dewasa, menjadi diri sendiri aja belum matang, masa udah sok-sok nyem-nyem sama orang lain, kan kayak nggak logis buat aku gitu. Tapi apa ya? Aku sering denger ya kalau hubungan toksik, untuk keluar dari hubungan toksik itu lebih sulit dari terlihatnya gitu ya, gitu. Tapi mungkin sama aja kayak segala konflik yang susah diatasin. Kadang-kadang kuncinya sesimpel ngomong sih. Cuman memang ngomongnya ada caranya. Itu kalau mau tahu di mata kuliah strategi komunikasi, masuk komunikasi ya. Jadi promosi. Iya, ngomong adalah kuncinya. Kayak sebenarnya simple solusinya, tapi nggak gampang gitu. Jadi untuk caranya ya kita harus aware dengan kondisi kita harus aware dengan kondisi dia. Kayak misalnya dia lagi agak bisa diajak berpikir logis kah? Yang penting kamu jangan sendiri sih, ntar meledak sendiri ya, di keep sendiri gitu. Tapi kayak melogikakan perasaan ya. Maksudnya kayak kita harus jujur gitu dengan kondisi kita. Kalau memang kita ngerasa tersakiti, ya kita sadar bahwa memang hubungan itu emang udah nggak sehat gitu. Dan harusnya kita ditulis, di breakdown, oke, solusinya gini, stepnya gini. Harus dipikirkan kalau udah masalah hati justru. Karena itu juga ya itu lagi sih, balik lagi kayak kebiasaan gitu kan. Kadang kita sulit untuk melepas kebiasaan yang sudah kita dapat gitu, atau kenyamanan gitu. Walaupun itu sakit, kadang ya perasaan kita ya enggan untuk ya berpisah gitu, karena kita udah ada sisi ketergantungannya gitu kan. Makanya benar kata Kak Laksmi dan Kak Shannon tadi ya, kita juga harus jujur dalam kondisi kita gitu kan.
Kalau itu memang udah nggak sehat, ya udah kita berusaha untuk mengakhiri. Walaupun sulit, ya kita coba konsul ke orang-orang terdekat kita, cerita gitu. Mungkin dari situ ada pandangan yang bisa meluruskan pikiran kita gitu. Atau nanti kalau memang udah sulit, ya boleh datang ke psikolog gitu kan. Nah, ini udah nggak terasa banget nih, kita udah di penghujung acara gitu kan. Sebenarnya ini bisa cukup panjang ya, cuman karena waktunya terbatas. Tapi sebenarnya ini karena apa ya, ya yang kita bahas tentang patah hati, banyak orang yang merasakannya juga gitu kan. Ya, Oke, kalau tapi mungkin kalau topik ini perlu diangkat lagi, perlu digali lagi, bisa komen. Benar. Karena ini seru nggak sih? Ini seru loh buat belajar. Atau jadi webinar gitu ya. Boleh. Kalau ada yang mau request, bisa di DM ya. Oke, nah mungkin untuk menutup acara kita gitu kan, boleh nggak sih apa nih dari Kak Laksmi dan Kak Shannon gitu, ada yang ingin disampaikan nggak buat sobat pintar gitu, buat quotes atau kata-kata penyemangat gitu kan, buat yang lagi patah hati gitu. Siapa dulu nih? Kak Shannon dulu lah. Oke. Sebelumnya aku pengen ngasih tahu ya, sebenarnya cerita cintaku ini tuh nggak sebatas itu aja, masih dalam. Cuman karena memang privacy, jadi aku cukup sampai situ aja. Cuman dari pengalaman itu, aku belajar bahwa kita itu harus menghindari cinta kepada seseorang yang berlebihan. Karena bagaimanapun juga, dia ini cuma manusia, teman-teman. Jadi jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan kan nggak baik kan. Jadi hindari. Terus kita juga harus selalu ingat untuk memikirkan diri kita sendiri. Jadi ketika itu relationship ini sakit buat kita, ya kita harus cari solusinya, ada prosesnya, ada step-stepnya gitu sih. Pasti bisa move on. Semangat dan selamat mencoba gitu ya. Oke, berarti jangan berekspektasi tinggi terhadap hubungan antar manusia gitu ya. Siap. Kalau dari Kak Laksmi nih? Ya, kalau kata, mau dikoreksi sobat kalau salah. Ini kayaknya quote-nya tadi Kak Sandi itu quote dari kayak Ali bin Abi Thalib deh. Kalau kita berekspektasi terlalu banyak sama manusia, kita akan kecewa. Betul. Agak dalam, tapi bener. Dan ya nggak, kalau mungkin ini kan kebanyakan ngomongin hubungan romantis gitu ya. Tapi kan namanya cinta kan kadang bikin buta ya. Jadi makanya tadi Shannon bilang, kalau cinta jangan berlebihan, kayak bercukup-cukup aja. Ya mungkin nanti kalau udah nikah ya silahkan ya. Tapi kalau kita lagi dalam relationship di mana kita masih harus mencari jati diri kita, masih membentuk diri kita siapa sih gitu, itu jangan berlebihan. Dan please kita tetap harus percaya kalau misalnya suatu kejadian yang bikin patah hati itu terjadi, itu pasti itu ada hidayahnya, ada pesannya. Bisa jadi misalnya nih cowok bikin kita patah hati, kayak berarti bisa jadi dari Tuhan dia bilang kayak kita deserve yang lebih baik, kan bisa kan? Ya amin, insya Allah memang begitu pesannya. Jadi pasti ada alasannya, pasti ada arahnya gitu. Semuanya udah diatur, jadi harus percayalah kalau kata Afgan. Gitu lah. Berarti di balik hal yang pahit pasti ada hal yang manis ke depannya gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini udah nggak kerasa ya, kita udah habis nih sesinya gitu kan. Waktunya karena juga waktunya terbatas gitu kan. Nah, terima kasih banyak nih Kak Shannon dan Kak Laksmi telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di Ngopi Bareng Kak Sandi kali ini. Walaupun ini masih butuh waktu sebenarnya, banyak cerita lagi yang harus kita, cuman karena keterusan waktu. Dan terima kasih juga untuk Sobat Pintar yang mengikuti diskusi ini sampai selesai. Dan kalau Sobat ingin diskusi tentang permasalahan lainnya, atau memang ini mau diperpanjang lagi gitu kan, boleh nih kirim ke DM ke IG @akupintar gitu kan. Oke, mungkin sampai situ dulu. Sampai bertemu di episode Ngopi Bareng Kak Sandi di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak and see you soon. Sehat-sehat. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.